kalau jujur, nah ini harus banyak sebenarnya ya. Apa namanya? Kalau mau jujur kita orang Indonesia itu tidak terampil ya dalam mengatasi emosi. Jadi literasi emosi ini penting banget. Nah, literasi emosi ada nama social emotional learning, pembelajaran sosial emosional itu yang perlu diberikan ya pada si suami istri ini ya. Termasuk itu juga. Nah, itu kira-kira mengenai mindset change ya. Kemudian saran saya ini udah terakhir ya, bahwa kita harus profesional dalam manajemennya BP4 dalam layanannya. Karena di konteksnya adalah layanan psikologi ya, layanan konseling. SDM-nya juga tadi Pak Rahmat dan teman-teman di sekretariat ya. Saya berapa tahun saya nggak datang sana, saya katakan sudah 3 tahun. Tapi ya ini tiap kali ada misalnya masuk dalam HP saya, nggak kenal, saya baca, Ibu saya dapat rujukan dari BP4 Pusat, apakah Ibu bisa menerima konseling ini. Terus masa saya bilang enggak, saya bisa, kami baru minggu depan. Padahal saya tahu, padahal kalau orang punya problem, dia pengen buru-buru kan, nggak bisa nunggu. Tapi kalau misalkan mau, silakan datang ya ke kampus, kita ada klinik yang terpadu, daftar dulu ini. Mau, ada yang seperti itu mau. Nah, tapi kalau misalnya langsung rujukan dia mau ke ruang konsultasi saya, ruang saya di Depok, saya juga merasa guilty feeling, masa di tengah kantor gini terima klien ya. Harusnya kalau terima klien itu kan di klinik layanan terpadu. Tapi kalau misalnya harus datang ke kamar masjid Istiqlal, saya nggak ada waktu juga. Nah, yang dilakukan lagi nih, bayarnya berapa ya, Bu? Tanya dulu sama Pak Rahmat berapa. Nah, Pak Rahmat bilang udah 200. Oke, 200. Saya bingung juga. 200 itu untuk saya, apakah ada bagian dari BP4? Terus saya dapat berapa? Nah, itu yang harus dikelirkan. Jadi ini harus juga ditata. Karena nanti saya juga harus kirim nih, ada beberapa kali kayak misalnya dalam pandemik ini ada dua klien yang saya terima. Ya, Pak Rahmat kirim saya semua duitnya. Ya, jadi kan saya bilang ini sebenarnya ada berapa nih? 100 sampai 200. Mungkin dia gerah juga ya. Loh, kok nanya-nanya uang segitu doang? Padahal bukan masalah doangnya itu, tetapi masalah halal atau enggak halal saya terima. Gitu. Kan kita belajar tentang Islam ya. Jadinya hal-hal ini yang kurang dimengerti. Jadi akhirnya ya udah kirim semua ke Bu Reni aja deh. Gitu. Saya nggak pegang. Nah, karena saya juga nanya sama Bu Neno waktu itu, Bu Neno, ada nggak nomor rekeningnya sekretariat ya? Karena ini sebenarnya dapat berapa sih? Nah, ini hal-hal kayak gini Pak Anwar, mohon maaf, harus juga jadi rapih ya. Jadi hak dan kewajiban dari konselor itu dalam penanganan klien itu berapa. Kalau di luar tuh udah mahal ya. Untuk individu 1 jam itu adalah 150. Ya padahal kita tahu, nah ini akal-akalan. 1 jam itu mana cukup untuk ngobrol. Ya harus 2 jam bukan ngobrol ya. Kan dia ngomong dulu ya lalili, terus kitanya kan juga gimana. Ya jadi itu harus 2 jam. Nah, kemudian tadi bagaimana peraturannya, nah itu harus diatur. Jadi bagi saya sistem organ BP4 ini belum tertata dengan kuat, masih diisi oleh pejabat kementerian tadi saya disebutkan, masih bersifat eksklusif. Kadang-kadang suka ada loh dari agama lain. Waktu pernah ada satu orang datang ya, oh dia bilang saya mualaf gitu ya. Pada waktu dia mualaf dia kawin, malah suaminya kawin lagi, kayak itu kan nggak beres jadinya. Nah kemudian masalah lain dalam BP4 adalah pendanaan operasionalnya tidak jelas. Jadi pada waktu yang 3 tahun yang lalu, yang saya agak keras juga ngomong sama sekretariat, ini nggak ada dananya Bu, saya aja nggak digaji. Nah kan nggak beres kalau misalnya orang disuruh kerja tapi nggak dibayar, terutama orang yang tiap hari datang di sana ya, sekretariatnya. Itu yang harus cari, dan kita sekali lagi tadi mindset itu yang harus dirubah. Jangan jadi kita sudah disebut mandiri, tapi masih minta mengharapkan dari bantuan dari kementerian. Nah terakhir, tadi udah ngomong panjang lebar mengenai era digital 4.0, sudah saatnya ya, dan ini udah dilakukan ya oleh saya, karena ada permintaan tadi untuk konseling, saya bilang oke, tapi mau nggak online ya, pakai Zoom atau mau video call, saya terima dua-duanya. Ya, ada konseling online, ada konseling sudah dilakukan dan nyaman-nyaman aja ya, jadi nggak masalah. Dan ini memang harus sama dilakukan, harus ada perubahan yang mendasar dalam di BP4 dalam layanan konselingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Sekretaris. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Prof. Reni. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah kita dengarkan pemaparan dari dua narasumber pada siang hari ini. Kami persilahkan kalau ada yang ingin memberikan respon, tanggapan, pertanyaan atau apa saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Kami persilahkan. Bentar, ini saya mau matiin gimana? Ya, silakan Ibu, tolong disebut ya, namanya dan dari mana. Oh ini ya, oke. Oke, Panitia terima kasih. ada. Ini nggak apa-apa satu. Oh, ada. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iju dari FKPAI Tangerang Selatan. Baik, waktunya yang diberikan ke saya hanya menanyakan singkat saja bahwa tadi Pak Dokter menerangkan bahwa Ibu dan Bapak adalah pendorong kualitas pernikahan. Yang saya tanyakan, kadang saya cuma cerita sedikit. Suaranya putus-putus ya. Jika di dalam rumah tangga itu banyak tidak ada ketentraman dan banyak masalah, jadi ada kecenderungan anak ini traumatik dan akan berdampak anak ini menjadi anak yang, maaf, di luar itu menjadi anak yang tidak benar, bisa juga terlibat narkoba, ataupun anak tersebut bisa mencari kasih sayang di luar, bisa juga bisa berdampak homoseks atau lesbian. Nah, di sini saya hanya menanyakan apakah peran BP4 ini dapat memediasi antara keluarga dengan anak tersebut. Jika ada di KUA, itu siapa yang berperan? Apakah kepala KUA-nya atau pegawai yang lain? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mau langsung atau dikumpulkan dulu? Masih ada yang lain? Belum. Sudah. Oh, Pak Daris, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan begini. Ibu dan Bapak, ini dalam arti kalau sudah punya anak ya. Tapi yang dimaksud sebetulnya itu kan suami istri. Ketika sudah punya anak, ya. Seringkali dalam sebuah keluarga terjadi percekcokan antara suami dan istri yang tentu saja dampaknya ke anak. Ya, saya jawab dulu yang persoalan ini, nanti persoalan BP4-nya kita minta ke Prof. Reni. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah itu bunyinya begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir, ya dalam pandangan Islam, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Saya jelaskan dulu ini karena ada banyak pendapat mengenai kata fitrah. Sebagian mengatakan lahir suci, dengan artikan suci, tapi saya lebih senang menggunakan kata fitrah itu sendiri. Artinya seorang anak lahir membawa bakat masing-masing, membawa potensi masing-masing. Tetapi nanti ketika lahir, nah dia pada saat lahir itu, fa'abawahu, orang tua itu, ayah dan ibu, juga bisa dimaknai lingkungan yang membentuk anak itu. Maka dalam pandangan Islam, itu tidak semata-mata pada ayah dan ibu saja, tapi ada juga keluarga-keluarga yang mungkin ikut membentuk itu, bahkan lingkungan sosialnya juga ikut membentuk.
Tetapi yang utama itu disebutkan di situ adalah bahu kedua orang tuanya, karena itu adalah sentuhan pertama, interaksi pertama ketika anak lahir. Jadi saya tidak memahami hadis itu sama dengan teori tabula rasa yang banyak orang bahwa anak lahir itu seperti kertas putih, tergantung siapa yang menulisnya. Tapi saya lebih senang mengartikannya, kata fitrah itu diartikan sebagai potensi. Nah, kalau saya jelaskan pada screen pertama tadi, itu adalah potensi bawaan lahir, ada potensi dari berkaitan dengan biologi, sosiologis, dan teogenetis. Nah, yuhawidanihi, yumasyiranihi, ayumajisan, itu adalah bentuk produk dari hasil interaksi antara anak dengan orang tua atau lingkungannya. Meskipun dalam hadis itu memang disebutkan agama Yahudi, Nasrani maupun Majusi, tapi itu bisa difahami dalam makna yang spektrum luas. Tidak hanya itu, artinya anak memang betul hanya membawa potensi, tetapi tergantung dari lingkungannya. Saya sebutkan potensi begini, Bapak Ibu. Ini pohon di depan ini, pohon palem atau pohon apa saja, itu berpotensi menjadi kursi, menjadi meja dan sebagainya. Nanti kalau ditebang lalu dibuat menjadi lemari, dia aktual namanya. Tapi dia punya potensi. Manusia itu punya potensi berbicara, tapi tergantung interaksi dengan lingkungannya, bicara apa yang diajarkan, itulah yang akan diucapkan setiap hari. Kalau binatang itu, dia tidak punya potensi berbicara, sehingga meskipun onta itu lahir di Arab, mendengarkan percakapan Arab, dia tidak bisa bahasa Arab, karena nggak punya potensi itu. Manusia lahir dalam Al-Quran punya potensi dua. Fahadainahun najdain. Ya, bisa ke kiri, bisa baik, bisa buruk, tergantung apa yang diajarkan. Kita sejak lahir itu, Bapak Ibu, semua berpotensi memegang gelas untuk minum itu dengan tangan kanan, tangan kiri. Tapi ketika kita memegang tangan kiri, ibu kita bilang tangan manis, tangan manis. Nah, sehingga kita terbiasa untuk melakukan yang baik. Potensinya dua, baik buruk. Ya. Tapi diajarkan, dia lihat. Jadi sebetulnya anak kecil itu yang banyak itu adalah memberikan contoh, memberikan teladan. Ya. Kalau seorang ibu begitu dia minum, mengambil air di dispenser, tidak usah ceramahin anaknya, dia cukup setiap kali ambil air dia di dispenser, dia duduk manis, Bismillahirrahmanirrahim. Dia memperdengarkan, dia memperlihatkan. Itu akan ditiru karena anak itu adalah imitator ulung. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau ayah ibunya mempertontonkan hal-hal yang buruk, berantem, berkata-kata kasar di hadapan anak, pastilah tadi anak sebagai imitator ulung akan meniru juga, bahkan bisa lebih dahsyat. Nah, jadi oleh karena itu penting suami istri rukun, hidup sakinah ya tadi. Nah, sekali lagi bahwa meskipun demikian kadangkala ada orang yang tidak bisa mengalahkan egonya, tidak meluluhkan egonya di hadapan orang lain, sehingga dia tampil kasar, dia tampil menguasai, dia tampil semena-mena, dan akibatnya korbannya adalah anak. Nah, kalau sudah terjadi demikian, ya tetap saja betul kata ibu bahwa korbannya adalah anak. Dan itu sebabnya saya tampilkan di awal tadi itu bagaimana Al-Quran sudah mewanti-wanti kita, surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naron. Nah, hendaklah kamu sekalian menyelamatkan dirimu dan keluargamu. Keluarga di sini tentu bisa pasangan dan kemudian anak, bahkan keluarga bati, dari malapetaka. Nah, jadi Bapak Ibu, jika terjadi hal demikian, bahwa ada orang yang tidak bisa mengalahkan ego nafsunya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu amarahnya itu,
Kemudian amarah itu bukan selalu marah, tapi hal-hal yang yang buruk. Inna nafsala ammaratum bisu. Jadi yang memerintahkan, amarah itu memerintahkan pada yang buruk. Artinya tidak berfungsi sebagai suami yang baik, tidak berfungsi sebagai istri yang baik, sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Yang korban adalah anaknya. Nah, pada saat menjadi korban ini, pertanyaannya selanjutnya, apakah BP4 memberikan perlindungan atau bagaimana caranya untuk memberikan penasehatan, menjadikan konseling dan sebagainya? Saya serahkan kepada Ibu Profesor Dr. Reni Akbar. Silakan, Prof. Prof. Reni masih bergabung dengan kami. Halo, Prof. Putus? Oh, baik. Masih, alhamdulillah. Ya, Ibu ada pertanyaannya, apakah BP4 sebagai organisasi bisa memediasi tadi keluarga yang sudah disampaikan oleh penanya, dan siapa ya yang dapat memberikan itu? Gitu. Halo Ibu. Di mute ya? Prof. Reni masih di mute, mungkin bisa di unmute. Mungkin masih di mute ya? Baik, mungkin ini ada Prof. Mujib ya. Kalau gini, kami dari saya kebetulan nih Pak di amanahnya di ketua 1 yang divisinya, ketua divisinya adalah Prof. Untuk bidang kepenasehatan ya, konsultasi, konseling, mediasi dan advokasi itu ada di divisi 1. Nah, pertanyaan salah satunya yang tadi ditanyakan oleh Ibu, mungkin selama ini jika masih yang dilakukan itu sebatas yang tadi konseling tentang perceraian, perkawinan dan seterusnya, justru program-program preventif seperti ini kita akan coba gitu ya, yang dikonsultasi, mediasi dan advokasi itu tidak hanya pada pasangan yang mengalami masalah, akan tetapi bisa juga kepada keluarga, yaitu anak-anak. Nah ini yang kemarin saya mengusulkan, Pak, program-program preventif ini justru lebih strategis jika dibandingkan dengan yang konseling yang satu-satu dan seterusnya. Nah, ini mungkin Bu jawabannya, insya Allah nanti ada raker, Bu Ira tolong dicatat sebagai salah satu program ya. Ini sudah masuk di agenda, tidak hanya pada pasangan yang pranikah, mulai dari sana ya. Ini jadi lebih ke preventif, ini kita akan coba untuk buat dan kaji yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Itu mungkin. Ya, Prof. Reni, kami persilahkan. Bu Reni. Mana? Ya. Ada jawaban apapun, karena tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Datus itu sudah terjawab menurut saya. Di sini kan saya lebih apa namanya, materi saya adalah pengembangan layanan dari komunikasi. Ya, jadi tadi apakah BP4 ini bisa memediasi, Prof? Memediasi untuk anak-anak yang terdampak masalah dari orang tuanya. Kalau saya tadi sehubungan dengan materi saya secara mindset ya, menggunakan mindset. Di sini kita melihat BP4 itu hanya untuk pasangan saja, tapi untuk masalah keluarga itu termasuk dengan masalah keluarga anak yang dihadapi oleh orang tua. Jadi itu satu paket aja sekalian, tapi nanti si konseling
orang tua harus tahu tanpa bantuan dokter itu tidak akan sembuh. Seperti itu. Jadi ini harus ada kolaborasi antara profesional psikolog, psikiater anak ya, atau juga neurolog. Jadi itu banyak sekali jaringan yang harus kolaborasi dalam penanganan masalah di perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Darwis. Apakah masih ada dari Bapak Ibu untuk pertanyaan? Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, dalam melayani atau memberikan konseling kepada klien, bolehkah seorang konselor melibatkan anggota keluarga lain dari klien itu? Apakah orang tuanya atau saudara-saudaranya? Dalam menggali masalah-masalahnya dia atau membantu mencarikan solusi. Kalau boleh, itu sejauh mana kita bisa melibatkan anggota keluarga lain, orang tua ataupun saudara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami persilakan Prof. Reni. Pertanyaannya, apakah konselor boleh melibatkan keluarga yang lain dalam rangka pengumpulan data atau membantu mencari solusi masalah? Tapi kalau ALO itu berarti si konselor itu dia membutuhkan informasi di luar diri klien. Jadi bisa suaminya, ya, kemudian orang tuanya, ya, mertuanya, anaknya, siapapun yang dianggap signifikan ada masalahnya yang kita hadapi itu. Jadi boleh. Jadi memang itu justru memperkaya pandangan dari si konselor terhadap penanganan masalahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jelas, jelas Bu Prof. Reni. Nah, untuk yang ALO tadi itu boleh, apa sejauh mana? Itu tadi pertanyaannya. Oke, aku analisa. Jadi pada waktu ditanyakan tentu tidak secara disampaikan kepada yang klien kita, tapi kita punya skill, punya wawasan bahwa masalah tersebut dari perspektif orang tuanya, ya, adiknya, saudara yang lain, atau apapun yang harus. Nah, ini yang kita sampaikan. Nanti pada sesi yang berikutnya kita bisa menentukan kedua hal ini. Ya, biasanya seperti itu. Dan yang biasa saya lakukan adalah saya memberikan PR ya, pada waktu itu memulihkan ya dari laporan Anda, kemudian apa yang Anda inginkan berubah itu, dan tolong balik lagi ke saya 2 minggu lagi, dan apa ada perubahan dan sebagainya. Seperti itu, karena kita di sini sudah mendapatkan tadi angle-nya. Jadi memang pada waktu datang ke konselor itu ya, pastikan bahwa pasangan juga bersedia untuk datang. Nah, masalahnya susahnya pada waktu dia membutuhkan konseling, dia berinisiatif langsung datang ke kamar-kamar saat itu ya, vertikal. Kemudian pada waktu itu dia bilang, bisa nggak suaminya dipanggil? Itu susah minta ampun, karena suami tidak bersedia, bahkan mungkin tidak ada di rumah itu gitu, dan termasuk apalagi yang lain-lainnya. Dan sehingga hal ini tidak efektif konseling karena hanya dia merupakan orang aja. Ya, tapi karena permasalahan itu tidak tuntas, karena membutuhkan tadi pihak lainnya supaya bisa memahami emosinya. Tadi saya katakan bahwa Indonesia itu literasi emosinya kurang, ya, anak-anak kita, bahkan kita tidak pernah bisa menerima, ya. Kalau misalnya kita kesel, marah, kita tidak mengekspor lagi, kamu kesalahannya apa, kamu kenapa marah sama saya. Dan begitu, tapi kamu kemudian diam, saya tidak suka, terus tanpa saudaranya. Dan sehingga tidak tuntas, jadi masih tertumpuk ya, sehingga akhirnya tanpa tertumpuk. Nah, baru jadinya itu pada suatu waktu udah tahan, seperti itu.
membuat satu training mengenai Terima kasih Prof. Masih ada Bapak, Ibu? Kami persilahkan. Terima kasih Bu Nilma dan Bu, tapi dulu Pak, saya namanya dari Tangsel. Yang lain masih ada? Bapak-bapak? Cukup ya mungkin. Ya, kami persilahkan untuk Prof. Reni untuk memberikan closing statement. Halo Prof. Closing statement. Jadi mengucapkan terima kasih kepada BP Pusat, mudah-mudahan program BP Pusat ke depan bisa berjalan lancar untuk memberikan pelayanan pada masyarakat luas sesuai dengan visi-misi dibentuknya BP Pusat ini tanpa tergantung pada dana yang ada dari kementerian. Jadi saya berharap ini bisa sendiri ke depannya. Baik, terima kasih dan sukses untuk teman-teman di BP Pusat. kami persilahkan Pak Prof. Darwis. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin berpesan begini, bahwa keluarga itu dalam Islam, dalam pandangan Islam adalah sangat-sangat mulia. Oleh karena itu diupayakan, setiap orang harus mengupayakan, jangan sampai, kalau bisa jangan ketemu dengan konselor pada saat-saat terjadi kemelut. Jadi sudah ada aturan-aturan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau itu dijalani, kita menjalani hak dan kewajiban dengan baik, maka itu sesungguhnya sudah menjadi terapi yang terbaik dalam kehidupan kita. Memang ada satu cara tadi, jalan, tetapi itu yang emergensi. Bagaimana jangan sampai pada emergensi. Jadi saya sering mengatakan, kalau suami istri ada marah, sebaiknya jangan berpisah tempat tidur. Meskipun saling memunggungi, tetapi tidak berada di tempat lain, apalagi pulang ke rumah orang tua. Mudah-mudahan dengan itu bisa terselesaikan semua masalah. Dalam hadis dikatakan tidak halal bagi seorang muslim ayyahjur akhahu fauqa salasati ayyam. Jadi lebih dari 3 hari tidak saling menegur, itu sudah merupakan dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 2 profesor narasumber kita pada siang hari ini. Saya tidak menyimpulkan, tapi ada catatan penting dari Prof. Reni. Ini sudah disampaikan beberapa hal. Catatannya adalah untuk BP4 ke depan ini profesional. Saya catat Prof ya, profesional dan mandiri. Ini ada 2 hal yang sangat-sangat penting digarisbawahi agar lebih profesional mungkin tadi, baik dalam hal SDM-nya, kemudian dana operasional, manajemen penataannya, mindset dan sebagainya. Terima kasih Prof. Dan juga ada catatan lagi saya, untuk kita bisa lebih mengembangkan literasi emosi di Indonesia supaya lebih baik lagi. Nah, berikutnya adalah dari Prof. Darwis Hude. Ini ada catatan penting adalah agar supaya dari masing-masing pasangan ini melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik. Terus kemudian jangan sampai ketemu konselor. Jadi supaya BP4 nanti tidak ada pekerjaannya ya Pak. Jadi karena BP4 tadi itu adalah bagian dari yang emergensi saja. Oleh karena itu diharapkan mungkin yang tadi preventifnya mulai dari BIMWIN ya, bimbingan perkawinan, terus kemudian aspek-aspek preventif itu jauh lebih kita galakkan di program-program sehingga tidak sampai masuk kepada mediasi, advokasi, terus kemudian juga pada konseling. Saya kira itu sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua bisa bermanfaat dan untuk
perbaikan program-program BP4 ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan ada sangat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya sebagai pengantar moderator pada siang hari ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampai kembalikan kepada MC Mbak Lili. Terima kasih. Ada Pak Mujib mau menyampaikan sesuatu sebagai Ketua Divisi Konsultasi Kepenasehatan Konseling Mediasi Advokasi, Pak. Dicatat saja ya Pak, nanti programnya untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mbak Lili masih ada MC-nya tadi? Oh, mau foto bersama Prof? Ya. Peserta mau foto bersama dengan Prof Darwis. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof pengantar dan diskusi kita pada siang ini. Dengan demikian sesi seluruhan dari fokus grup diskus kita sudah selesai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu kalau mau berfoto bersama dengan kedua narasumber kita bisa di depan Prof biar agak longgar tempatnya. Dan dengan demikian juga berakhir semua rangkaian acara kita, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa membuat BP4 lebih baik di masa yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Viral. Enggak apa-apa Prof, pakai masker soalnya enggak ketahuan. Ini ganggu enggak?
1. Bapak Ibu, mohon duduk sebentar, kita mau penutupan. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sejak tadi pagi acara kita FGD tentang penguatan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga telah usai kita laksanakan. Alhamdulillah Pak Dirjen, Pak Dilak, Mahkamah Agung tadi sudah menyampaikan, kemudian Ketua BP4 Prof. Nasaruddin Umar, dan yang terakhir tadi Prof. Hude sama Prof. Reni Akbar Hawadi yang telah menyampaikan materi pada kita semua. Alhamdulillah kita selesai lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Terakhir ini kita akan ditutup oleh Bu Ketua 1, Bu Dr. Zahratun Nihaya, MSI. Monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih Prof. Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta fokus group discussion pada siang hari ini, terima kasih atas kehadiran, kesetiaan, dan perhatian Bapak Ibu, partisipasinya mudah-mudahan bermanfaat FGD ini dan bisa memperbaiki program-program BP4 di waktu yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh para narasumber ini menjadi catatan penting bagi BP4 ke depan yang insya Allah dan mudah-mudahan kami optimis pada waktu yang akan datang BP4 akan bisa berkiprah dan berkontribusi kepada agama, nusa dan bangsa ini lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam pelaksanaan pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.